Pada video kali ini kita masih belajar bilangan bulat, khususnya mengenai KPK dan FVB. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu nih, maksud dari KPK dan FVB itu apa sih? Anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut kelipatan persekutuan terkecil. Ini yang disebut dengan KPK. Nah, sedangkan FVB adalah anggota terbesar pada faktor persekutuan atau disebut faktor persekutuan terbesar. Kita akan lihat ya perbedaan KPK dan FVB itu apa. Perhatikan. Di sini kita diminta untuk mencari KPK dan FVB dari 28 dan 42. Kita akan mencari KPK-nya terlebih dahulu nih. Yang namanya KPK itu kan kelipatan. Nah, berarti kita akan mencari nih kelipatan dari 28 itu berapa saja. Lihat, 28 itu kelipatannya adalah 28, 56, 84, dan seterusnya. Sedangkan 42 kelipatannya 42, 84, 126, 168, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan di sini, angka-angka berapa saja yang sama sebagai kelipatannya. Di sini ada 84 dan 168. Tetapi 84 ini adalah kelipatan yang terkecil. Nah, ini yang kita namakan dengan KPK. Jadi yang dipilih adalah bilangan kelipatan yang terkecil. Sedangkan untuk FVB, karena FVB itu adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita akan mencari faktornya nih. 28 itu faktornya, cara mencari faktor yang mudah gini. 28 itu 1 dikali 28. 2 dikali 14. Kemudian 4 dikali 7. Nah, ini adalah faktor-faktor dari 28. Sedangkan 42, cara mencari faktornya sama. 1 dikali 42. 2 dikali 21. Kemudian 3 dikali 14. 6 dikali 7. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, ini yang dinamakan faktor-faktor dari 42. Sekarang kita lihat bilangan-bilangan mana saja yang sama. Perhatikan ya, di sini yang sama adalah 1, 2, lalu berapa? 7, 14. Karena FVB adalah faktor persekutuan terbesar, maka di sini yang kita pilih adalah yang terbesar, faktor yang terbesar. Jadi, yang dipilih ini yang dinamakan dengan FVB-nya. Maka KPK dari 24 dan 42 adalah 84, dan FVB dari 28 dan 42 adalah 14. Ada cara yang lain? Ada. Cara yang lain seperti ini, kita membuat pohon faktor nih. Dari 28, pohon faktornya adalah 2 dikali 14, 2 dikali 7. Jadi di sini 28 kita dapatkan 2 pangkat 2 dikali 7. Sedangkan pohon faktor dari 42 adalah 2 dikali 21, lalu di sini 3 dikali 7. Jadi 42 sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Kemudian cara menentukan KPK-nya bagaimana? Perhatikan ya, kalau KPK itu semuanya diambil. Hanya untuk bilangan-bilangan yang mempunyai bilangan pokok yang sama, di KPK itu kita ambil pangkat tertingginya, pangkat yang terbesar. Jadi di sini yang kita ambil adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Karena 7-nya sama, maka kita ambil salah satu. Sama dengan di sini 4 dikali 3 dikali 7. Hasilnya adalah 84. Sedangkan untuk FVB, perhatikan, di sini yang kita pilih adalah bilangan yang atas dan bawahnya itu ada. Di sini ada 2. Yang kita pilih adalah yang pangkat terkecil, jadi di sini kita pilih 2. Kemudian ada lagi, ada ya, di sini angka 7 juga sama. Jadi di sini 2 dikali 7 sama dengan 14. Coba kita bandingkan dengan cara yang pertama tadi, hasilnya sama enggak ya? Nah, di sini hasilnya KPK-nya 84 dan FVB-nya 14. Sama ya dengan cara yang kedua. Jadi di sini cara kedua juga menghasilkan KPK-nya 84 dan FVB-nya 14. Contoh lagi. Tentukan KPK dan FVB dari 50, 84, dan 90. Nah, di sini ada 3 bilangan nih. Caranya sama seperti dengan yang tadi. Kita cari dengan menggunakan pohon faktor. 50 itu pohon faktornya seperti ini. Maka 50 itu sama dengan
2 dikali 5 kuadrat. Sekarang 84. 84 itu kalau dibuat ke dalam bentuk pohon faktor menjadi seperti ini. Jadi 84 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Sekarang 90 nih, dijadikan ke dalam bentuk pohon faktor menjadi seperti ini. Jadi 90 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian kita akan mencari KPK-nya nih. Perhatikan ya, bilangan yang pertama adalah bilangan 2. Jadi yang kita pilih adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, kemudian dikali 7. Sama dengan 4 dikali 9 dikali 25 dikali 7. Atau hasilnya adalah 6.300. Sedangkan untuk mencari FPB-nya, kita lihat yang ketiganya, karena di sini bilangannya ada 3, maka ketiganya itu harus mempunyai angka yang sama nih. Perhatikan di sini ada 2, 2 pangkat 2, dan 2. Jadi yang kita pilih adalah pangkat yang terkecil, yaitu 2. Lalu ada lagi, di sini ada 3, tapi atasnya nggak ada. Di sini ada 5, tetapi yang tengah nggak ada. Dan 7 hanya ada 1 yang ada di tengah. Jadi FPB-nya itu adalah 2. Contoh berikutnya, ini penerapan KPK dan FEB di dalam soal cerita. Nah, untuk soal cerita yang pertama ini, kita akan menggunakan penerapan dari KPK. Amir mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Budi setiap 4 hari sekali, sedangkan Cindy setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya. Ciri-ciri soal cerita yang seperti ini menggunakan KPK. Nah, kita jawab ya. Di sini ada 3 angka nih. Ada 6, kemudian ada 4, dan ada 8. Artinya kita akan mencari KPK dari 6, 4, dan 8. Yang pertama 6. 6 itu kalau kita pecah menjadi 2 dikali 3. Lalu 4. 4 itu kalau kita pecah menjadi 2 pangkat 2. Sedangkan 8 kalau kita pecah menjadi 2 pangkat 3. Sekarang kita akan mencari KPK-nya nih. Perhatikan ya, di sini 2, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Jadi yang kita pakai adalah yang 2 pangkat 3 dikali 3. Sama dengan 8 dikali 3. Hasilnya adalah 24. Nah, mereka itu akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi itu 24 hari setelah 28 Januari. Jadi cara menghitungnya begini. Dimulai dari 28 Januari, lihat ya, di sini kan ada 24 hari kemudian, ya kan? Sedangkan Januari itu tanggalnya sampai tanggal 31 Januari. Dari tanggal 28 ke 31 Januari itu ada 3 hari. Jadi yang 24 hari ini sudah dipakai 3 hari nih. Sisanya berapa? Sisanya adalah 21. Jadi 21 ini ada di bulan Februari. Maka mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi pada tanggal 21 Februari. Contoh berikutnya. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Buku, pensil, dan krayon itu akan dibagi rata kepada sejumlah anak. Nah, di sini kalau ada kata-kata dibagi rata, artinya dia menggunakan FPB. Perhatikan ya, kita akan mencari FPB dari 84, 56, dan 140. Kita langsung, di sini 84 itu dicari pohon faktornya dulu, dan hasilnya seperti ini. Jadi 84 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Sekarang kita ke 56. 56 kalau dibuat ke dalam pohon faktor seperti ini, jadi 56 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7. Sekarang 140. 140 dijadikan ke dalam bentuk pohon faktor menjadi seperti ini. Jadinya 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, sekarang kita akan mencari FVB-nya nih. FVB dari ketiganya 84, 56, dan 140. Perhatikan untuk angka yang ada di tiga-tiganya. Lihat ya, di sini duanya itu ada. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih 2 pangkat
2. Kemudian 7 juga ada nih, ketiga-tiganya sama, dan kebetulan ketiga-tiganya pangkatnya sama. Jadi di sini tinggal dikalikan dengan 7. Maka FEB-nya adalah 4 dikali 7, atau sama dengan 28. Maka banyak anak yang akan menerima pembagian itu adalah 28 anak. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, masing-masing anak itu akan mendapat berapa buku, berapa pensil, dan berapa krayon ya? Caranya begini. Dimulai dari buku itu kan ada 84. Maka 84 dibagi 28. Hasilnya adalah 3 buah. Kemudian kita ke pensil. Pensil itu kan ada 56 nih. Maka 56 dibagi 28. Hasilnya adalah 2 buah. Sedangkan krayon itu ada 140 dibagi 28. Hasilnya adalah 5 buah. Ini untuk masing-masing anak. Jadi setiap anak itu nanti akan mendapatkan 3 buku, 2 pensil, dan 5 buah krayon. Begitu. Nah, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.